Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita untuk sama-sama melihat sebuah realitas di balik daripada penderitaan, secara khusus penderitaan karena pemberitaan Injil. Karena itu mari kita sama-sama datang kepadanya, kita mohon bantuan yang berasal daripada Tuhan, agar firman Tuhan hari ini tidak sekedar keluar dari kuping kiri ke kuping kanan, tetapi boleh terus berbicara kepada setiap kita. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau yang telah mengumpulkan kami. Hari demi hari kami melihat anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami. Maka Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini boleh kami terus simpan di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau saat ini ada begitu banyak hal yang mengganggu konsentrasi kami, biarlah hati dan pikiran kami boleh Engkau jaga baik-baik, sehingga arah hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Dan tolong berikan hamba-Mu kekuatan di tengah kelemahan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu Saudara akan baca ayatnya yang ke-14, dan begitu seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sudah ketemu ya Bapak Ibu Saudara ya? 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 18. Saya bacakan dulu ayatnya yang ke-13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Silakan Bapak Ibu Saudara ayat 14. Sebab semuanya itu terjadi karena kamu, supaya anugerah yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menghadapi yang namanya penderitaan. Nah, tentu penderitaan yang kita alami itu hadir di dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa jadi penderitaan yang kita alami adalah kita tidak didukung oleh suami atau istri kita. Padahal mungkin sehari-hari kita terus berjuang untuk mendukung pasangan hidup kita. Bisa juga hadir dalam bentuk kita tidak mendapatkan kasih yang kita butuhkan dari orang tua kita ketika kita masih kecil. Karena orang tua kita berpikir mungkin dengan uang, dengan fasilitas, dengan sekolah yang baik, itu sudah memberikan kasih yang cukup. Padahal mungkin sebagai anak kita berpikir, saya nggak butuh itu. Yang saya butuh itu adalah kamu hadir di dalam hidup saya, kamu ngomong dengan saya, kamu mengenal saya. Tapi itu tidak terjadi. Dan itu menjadi sebuah penderitaan. Mungkin juga penderitaan itu hadir dalam bentuk kita ditolak oleh orang yang kita suka. Nah, ini biasanya terjadi di kalangan anak muda begitu ya. Bisa juga hadir dalam bentuk sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ngelihat orang lain temennya sudah dapat kerjaan, sudah bangun hidup yang mulai sukses, dia masih belum mulai apa-apa karena dia belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Itu menjadi sebuah penderitaan. Bisa juga dikhianati oleh teman baik. Sudah
sudah membangun relasi yang baik dengan seseorang selama bertahun-tahun, tapi ternyata orang itu akhirnya mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang. Bahkan kita kena tipu, kena tipunya nggak cuma puluhan juta, ini mainnya sampai ratusan juta, bahkan miliar rupiah. Kita kena tipu dari teman baik kita ditolak dari lingkungan pergaulan kita dan lain sebagainya. Saya yakin begitu banyak penderitaan yang pernah kita alami di dalam hidup ini. Dan hal itu bukan hal yang mengherankan Bapak Ibu Saudara, karena kita sedang hidup di dalam dunia yang hancur karena dosa. Ini dikemukakan juga oleh Paul David Tripp di dalam satu bukunya yang membahas tentang suffering. Suffering is an indicator of where we live, but not an indicator of the fail love of our Savior. Selama kita masih hidup di dalam dunia yang hancur, di dalam dunia yang berdosa seperti ini, maka jangan heran kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan. Jelas karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun demikian saya percaya penderitaan itu bisa dibagi ke dalam dua hal. Apa saja? Penderitaan yang disebabkan oleh tindakan kita sendiri dan juga penderitaan yang tidak disebabkan oleh tindakan kita sendiri. Ada yang karena tindakan kita, ada juga yang bukan karena tindakan kita. Contohnya adalah, saya berikan contoh ya Bapak Ibu Saudara biar kita lebih jelas. Contoh yang pertama mungkin adalah anak-anak yang menjadi korban dari peperangan Israel di Gaza. Mereka tidak pernah mengambil keputusan, mereka ingin masuk ke dalam peperangan. Mereka tidak pernah memberikan sumbangsi apapun di dalam peperangan itu. Tapi kenyataannya mereka menjadi korban. Mereka kehilangan rumah mereka kehilangan orang tua mereka kehilangan teman mereka. Dan itu membuat mereka sangat menderita. Apakah penderitaan ini karena keputusan mereka? Tidak. Penderitaan ini hadir bukan karena keputusannya mereka. Ini contoh yang pertama. Tapi ada juga yang berikutnya namanya adalah Corrie ten Boom. Bapak Saudara yang tahu? Ada yang tahu nggak? Siapakah wanita ini? Corrie ten Boom? Ada yang tahu kisahnya? Boleh angkat tangan. Jadi saya punya gambaran apakah Bapak Saudara banyak yang tahu atau banyak yang lebih tidak tahu? Tidak ada ya? Sedikit kali ya? Sedikit yang tahu. Oke. Bapak Ibu Saudara, Corrie ten Boom ini adalah orang Kristen. Dia adalah orang Kristen yang berasal dari Belanda, begitu ya. Dan dia membantu banyak orang Yahudi itu lari dari kejarannya Nazi pada masa Perang Dunia yang kedua. Jadi pada akhirnya Nazi tahu Corrie ten Boom ini beserta dengan keluarganya itu sama-sama membantu orang Yahudi lari dari kejaran Nazi. Akhirnya mereka datang menyergap Corrie ten Boom beserta dengan seluruh keluarganya dan mereka disiksa sedemikian rupa. Walaupun pada akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara lihat kisah hidupnya Corrie ten Boom begitu ya, pada akhirnya yang selamat hanyalah Corrie ten Boom sementara seluruh keluarganya itu sudah meninggal. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, balik kepada poin yang ingin saya sampaikan, penderitaan yang dialami oleh Corrie ten Boom itu berasal dari keputusannya. Dia tahu ketika gue bantu orang Yahudi lari dari penangkapannya orang Nazi, kalau ketahuan gue bisa disiksa, gue bisa menderita. Dia tahu itu, tapi dia tetap melakukannya. Karena dia percaya inilah yang dikehendaki oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Paulus. Paulus, penderitaan yang dialami oleh Paulus, itu penderitaan yang diakibatkan oleh keputusan dia sendiri. Apa keputusannya? Dia memutuskan untuk memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat bagaimana Paulus itu menderita karena pemberitaan Injil. Bisa dilihat dari mana? Kalau Bapak Ibu Saudara tadi baca di ayatnya yang ke-8 sampai 9, Paulus menulis, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat tindakan Paulus ini dari kacamata orang dunia, kita akan mengatakan tindakan Paulus ini adalah tindakan yang tidak masuk akal, tindakan yang tidak logis. Kenapa? Karena sudah tahu memberitakan Injil itu bisa menderita. Apalagi pengajaran Yesus pada saat itu dicap sebagai pengajaran palsu, pengajaran sesat. Kok masih mau aja lu susah payah pergi dari satu tempat ke tempat lain, menanggung penderitaan hanya untuk memberitakan Injil. Ngapain?
Itu kan bodoh namanya. Bukankah lebih baik Paulus itu dikatakan tidak perlu jadi rasul. Kamu nggak perlu beritakan Injil. Kamu cukup jadi apa? Jemaat. Kamu teruslah ikut Yesus, setia mengikut Yesus sebagai jemaat. Kamu nggak perlu jadi rasul. Toh Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam masa perjanjian baru, yang menjadi rasul kan bukan cuma Paulus. Ada banyak orang yang menjadi rasul. Salah satunya siapa? Petrus. Dia terkenal. Ngapain Paulus lu repot-repot jadi rasul, menderita karena pemberitaan Injil? Lebih baik apa? Jadi jemaat. Win-win solution kan? Tetap setia ikut Yesus, tapi di saat yang sama tidak menderita. Kenapa? Karena tidak memberitakan Injil. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus itu bukan orang yang bodoh. Dia bisa nggak kepikir pemikiran seperti tadi? Saya jadi jemaat aja. Saya nggak perlu jadi rasul, saya nggak perlu beritakan Injil, biar saya tidak menderita. Apakah dia kepikir begitu? Pasti ada. Tapi Bapak Ibu Saudara, Paulus memutuskan untuk dia tetap pengen memberitakan Injil. Pertanyaannya kenapa? Padahal dia tahu loh, dia bakal menderita. Kan pertanyaannya jadinya, kenapa kamu mau tetap memberitakan Injil sekalipun kamu tahu kamu bakal menderita? Nah Bapak Ibu Saudara, jawabannya itu bisa kita lihat ternyata di ayatnya yang ke-13. Paulus itu di ayat 13 itu dia mengatakan dia punya semangat yang sama seperti pemazmur. Semangat apa? Ketika dia sudah mengalami Yesus, ketika dia sudah percaya kepada Yesus, mulutnya itu nggak bisa dibungkam. Dia nggak bisa diem. Saya harus ngomong, saya harus kasih tahu tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Makanya Bapak Saudara di dalam satu buku penafsirannya Linda Belfield, itu dia bilang in the LXX, the psalmist recounts how his faith gave him the courage to speak out despite opposition and how he was greatly afflicted because of his outspokenness. Semangat inilah yang juga ada di dalam dirinya Paulus. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan artinya Paulus itu jadi buta ya. Dia menjadi orang yang tidak realistis. Dia berpikir, penderitaan itu kecil, penderitaan itu gak ada apa-apanya buat saya lewatin. Enggak, Paulus tetap realistis. Penderitaan yang dia alami itu berat, bahkan penderitaan dia tidak jarang itu sampai hampir mencabut nyawanya sendiri. Alias dia mau meninggal karena penderitaannya itu. Secara manusiawi kita percaya, Paulus itu tetap gentar menghadapi penderitaan itu. Dia takut karena dia harus menghadapi berbagai penderitaan dalam pemberitaan Injil. Tapi Bapak Ibu Saudara, di tengah ketakutannya itu, di tengah kegentarannya itu, kita bisa melihat iman Paulus. Di mana? Di ayatnya yang ke-14. Paulus itu percaya bahwa dia dan jemaat di Korintus, seluruh orang percaya itu sama-sama akan dibangkitkan oleh Yesus. Artinya apa? Kalaupun, ini kalau pakai bahasa sehari-hari ya, kalaupun gua mati karena gua harus beritakan Injil, gua tidak akan takut. Kenapa? Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian itu bukan apa-apa, karena saya sudah dipegang oleh tangan Sang Pencipta. Nyawa saya itu ada di dalam genggaman Sang Pencipta, Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Dan saya percaya di hari akhir saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya di hadapannya Yesus. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus, kalaupun saya harus menderita karena pemberitaan Injil, saya menganggap itu semua worth it. Worth it. Kenapa bisa dibilang worth it? Karena di ayat 15, melalui pemberitaan Injil yang disertai dengan penderitaan ini, jemaat di Korintus itu dapat menerima anugerah yang berasal daripada Tuhan. Jadi bagi dia, kalaupun gue menderita karena gue memberitakan Injil, bagi gue gak apa-apa deh. Kenapa? Karena di balik penderitaan yang gue alamin, sebenarnya orang-orang yang menerima pemberitaan Injil itu, mereka mendapatkan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika saya melihat hal itu, saya bersuka cita. Saya happy. Saya menderita, iya. Tapi saya juga happy ngelihat kamu menerima anugerah yang berasal
daripada Kristus. Bapak Saudara, semangat Paulus di ayat 13 sampai 15 tadi, itu mungkin jarang kita miliki hari ini, bukan? Mungkin salah satu alasan terbesar kenapa banyak orang Kristen itu tidak lagi mau memberitakan Injil, itu bukan karena mereka tidak tahu ada mandat untuk memberitakan Injil. Bukan karena mereka tidak tahu metode penginjilan yang efektif itu apa, enggak. Bukan juga karena mengatakan saya orang yang sibuk, enggak juga. Mungkin alasan terbesarnya adalah karena mereka tahu ada penderitaan di dalam pemberitaan Injil. Memang betul Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu jangan sampai kita berpikir pemberitaan Injil itu hanya sekedar saya datang kepada orang yang belum percaya kepada Yesus, lalu saya ngomong kepada dia tentang Yesus, saya injilin dia. Enggak, penginjilan enggak selalu seperti itu hanya salah satu. Tapi pemberitaan Injil itu bisa juga dalam bentuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Kita menjalankan peran kita sebagai suami atau istri yang sesuai dengan rancangan Tuhan bagi pasangan kita. Itu kan bentuk kita memberitakan Injil kepada pasangan kita. Atau contoh lainnya adalah kita menjadi seorang teman yang tidak ragu-ragu untuk menegur saudara seiman kita. Itu kan juga adalah salah satu bentuk kita memberitakan Injil kepada teman kita. Bisa juga dikemas di dalam bentuk kita ketika kita memelihara binatang peliharaan, kita jadi seorang pet owner yang baik. Seorang pet owner yang memelihara peliharaannya itu sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Kristus. Atau misalnya dengan cara lain adalah kita menjadi seorang mentor yang dekat kepada orang-orang yang kita bimbing. Bisa jadi itu mungkin anggota Christ Cell, bisa jadi itu mungkin adalah orang-orang yang ada di dalam komisi kita, atau mungkin itu adalah anak kita sendiri, remaja-remaja yang di gereja sini. Kita kan sama-sama menjadi seorang mentor yang baik, dan itu adalah bentuk kita juga memberitakan Injil kepada mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, walaupun sifatnya udah jadi kehidupan sehari-hari, tetap saja banyak orang Kristen itu tidak mau melakukan penginjilan itu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, itu tetap akan disertai dengan yang namanya penderitaan. Tentu penderitaannya nggak sama kayak Paulus, yang Paulus alamin. Enggak sampai kita harus kehilangan nyawa kita. Enggak. Tapi penderitaannya itu bisa hadir dalam bentuk yang lain. Coba bayangin. Bagaimana mungkin saya bisa menjalankan peran saya sebagai suami atau istri yang sesuai dengan rancangan Tuhan kalau pasangan saya itu selingkuh? Gimana caranya? Masih haruskah saya menjadi pasangan yang setia kepada dia? Kita memberitakan Injil loh ketika kita setia kepada dia, tapi menderita kan? Atau misalnya, bagaimana mungkin saya bisa belajar untuk mengasihi orang tua saya, kalau dari kecil aja mereka itu tidak pernah ada untuk saya. Sekarang udah gede, saya diiming-iming dibilang seorang anak harus hormat kepada orang tua, saya harus jaga orang tua. Sementara orang tua saya saja tidak pernah mengasihi saya. Gimana caranya saya bisa mengasihi orang tua saya yang seperti itu? Atau mungkin, bagaimana mungkin saya bisa menjadi seorang rekan kerja yang baik di tempat kerja kalau atasan saya, bawahan saya tidak bisa diajak kerjasama dengan baik. Bahkan saling sikut menyikut dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang toksik. Gimana caranya saya bisa memberitakan Injil kepada orang-orang kayak begini? Menderita bukan? Kita enggan untuk memberitakan Injil karena memang harus ada penderitaan yang kita hadapin. Makanya Bapak Ibu Saudara, akhirnya fokus kita itu jatuhnya lebih kepada apa? Ketika dikatakan ayo kita beritakan Injil, fokusnya kemana? Kepada penderitaannya. Kita lebih fokus kepada aduh gak enak, beritaan Injil itu susah, capek, makan hati. Harus keluarin tenaga, pikiran, waktu. Belum lagi kalau saya harus berkorban, saya harus belajar ngertiin orang itu. Gimana, ngapain saya harus mengorbankan diri saya hanya untuk memberitakan Injil. Akhirnya kita gagal untuk melihat bahwa di balik penderitaan itu sebenarnya ada orang-orang yang bisa terberkati melalui pemberitaan Injil kita. Kita lupa dengan hal itu.
Saya ingin membagikan satu kisah hidup teman saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini saya sudah minta izin kepada teman saya dan dia memberikan lampu hijau kepada saya untuk bisa membagikan kisah hidupnya di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman saya ini adalah orang yang bertumbuh di dalam keluarga Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa ngebayangin ya bahwa mereka ini bukan orang yang serius di dalam kekristenan, datang hari Minggu itu cuma sebuah tradisi. Sampai pada akhirnya singkat cerita ketika di masa SMP, seluruh keluarganya itu bertobat. Bertobat sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, termasuk teman saya ini. Tapi Bapak Saudara, di luar daripada ekspektasi teman saya, beberapa tahun kemudian mamanya melakukan perselingkuhan. Papanya sangat menderita waktu tahu mamanya berselingkuh dengan pria lain. Dan akhirnya papanya dan mamanya tiap hari kerjanya ngapain? Ribut di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tiap kali pulang ke rumah capek dari luar, pulang ke rumah bukannya bisa istirahat, yang didengar apa? Celotehan antara kedua orang tuanya lagi bertengkar karena perselingkuhan. Dan itu berlangsung selama beberapa tahun, bukan cuma main bulanan, bukan cuma main mingguan. Papanya selalu bilang kepada mamanya, "Ma, balik kepada papa. Kamu kalau selingkuh itu berdosa. Kamu gak boleh melakukan itu." Tapi mamanya gak peduli. Mamanya tetap melakukan perselingkuhan. Sampai akhirnya teman-teman papanya ini datang kepada papanya. Dia ngomong kepada papanya, ini termasuk orang Kristen ya teman-temannya ya. Ngomong kepada papanya, "Lu ngapain sih masih setia sama istri lu? Lu tuh bego banget. Kalau istri lu udah selingkuhin lu selama bertahun-tahun, udahlah cerain aja. Tuh bukan lu kan yang bikin dia selingkuh. Dia yang ambil keputusan sendiri untuk selingkuh sama orang lain. Ngapain lu setia?" Termasuk siapa? Teman saya sendiri. Teman saya sendiri gak tahan ngeliat kondisi ini. Dia datang kepada papanya, dia ngomong kepada papanya, "Ngapain papa masih setia sama mama? Mama aja selingkuh sama orang lain? Ngapain? Papa tuh jangan kayak orang bodoh lah. Daripada papa kesiksa, papa nangis tiap hari di rumah, mendingan papa cerain aja." Tapi Bapak Saudara tahu apa yang dijawab oleh papa dari teman saya? Dia mengatakan bahwa, "Iya, papa menderita. Papa sakit ngelihat mama selingkuh sama orang lain. Tapi papa gak mungkin cerain mama. Tuhan bilang apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Mama boleh gak setia sama papa, tapi papa mau belajar untuk tetap setia sama mama. Tuhan aja setia sama papa waktu papa gak serius sama Tuhan. Masa papa sekarang harus tinggalin mama ketika mama tersesat seperti itu?" Bapak Ibu Saudara, perkataan papa dari teman saya itu pada akhirnya membuat teman saya terdiam. Dia mikir dan akhirnya dia baru tahu, oh yang namanya kesetiaan itu ternyata bentuknya seperti ini. Kesetiaan yang Kristus inginkan, yang kita jalankan di dalam relasi kita, ternyata seperti ini. Dan Bapak Ibu Saudara tahu teman saya bilang apa? Dia bilang kepada saya, "Leo, gue nyesel loh suruh papa gue cerain mama gue. Hari-hari itu gue janji, gue mau bantu papa gue. Walaupun papa gue harus terus menanggung penderitaan karena dia harus setia sama mama. Gue mau ada buat dia." Bapak Saudara, kita tuh terlalu berfokus kepada penderitaan yang kita alamin, sampai-sampai kita lupa bahwa di balik daripada penderitaan itu, orang-orang di sekitar kita, ketika kita memberitakan Injil itu, banyak orang itu mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Banyak orang yang menerima anugerah yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita terlalu fokus kepada penderitaan kita bakal lupa di balik penderitaan kita banyak orang yang terberkati melalui pemberitaan Injil kita. Mungkin kita nggak akan pernah lihat ada orang yang tiba-tiba datang ya kepada kita, dia datang kepada kita, lalu dia salamin tangan kita, dia bilang, "Terima kasih ya kamu sudah terus memberitakan Injil." Mungkin nggak pernah ada Bapak Saudara, nggak akan pernah ada. Tapi
itu bukan artinya mereka tidak terberkati melalui pemberitaan Injil kita. Mereka ada, mereka eksis di sekitar kita. Nah Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi kita juga harus sadar kita harus punya satu mindset yang sama seperti yang Paulus punya. Mindset apa? Itu tercatat di ayat 16-18. Paulus bilang bahwa manusia lahiriah kita yang kita punya hari ini sekarang, yang kita hidup hari ini, itu semua akan berlalu. Berlalu. Kita lahir dalam kondisi yang sehat. Mungkin kita merasa semakin kita remaja, kita semakin pemuda, kita merasa paling fit, kita oke. Tapi kita akan melihat semakin kita tua, itu kondisi kita akan semakin menurun. Kita akan kembali kepada debu dan tanah. Ini semua sia-sia. Jadi Bapak Saudara jangan sampai kita fokusnya hanya, aduh saya gak mau beritain Injil. Kenapa? Karena penderitaan yang harus saya hadapin di dalam dunia ini yang fana ini. Saya gak maulah beritakan Injil. Enggak. Tapi Paulus ingin bilang apa? Bahwa kita harus punya fokus kepada manusia batinia kita yang dari hari ke hari itu akan diperbaharui oleh Kristus. Tapi gimana caranya untuk bisa diperbaharui oleh Kristus? Berarti setiap hari harus diberikan yang namanya Injil. Harus terus diberikan itu asupan Injil itu agar batinia kita itu dari hari ke hari itu terus diperbaharui oleh Kristus. Bukankah Bapak Ibu Saudara kita rindu, kita melihat orang-orang yang kita sayangi hari ini, yang duduk di sebelah kiri kanan kita, atau mungkin anggota keluarga kita, anak kita, orang tua kita, siapapun itu, mereka bukan hanya punya kehidupan yang baik di tempat ini, tapi mereka juga bisa diperbarui manusia batiniahnya. Mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka bisa dimuliakan bersama-sama dengan Kristus di hari terakhir. Bukankah kita rindu harusnya melihat hal itu terjadi? Kalau kita bilang kita sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita hanya fokus kepada yang ada di sini, yang fana doang. Tapi yang kekal kita nggak perhatikan, apakah kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi mereka? Saya tahu Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan hari ini itu nggak mudah. Gampang banget kan ngomongnya, nggak apa-apa. Kita menderita karena pemberitaan Injil, karena di balik pemberitaan kita ada banyak orang yang terberkati. Gampang ngomongnya, enak banget begitu. Tapi giliran ngelakuinnya, itu susahnya setengah mati. Tapi Bapak Saudara itu wajar. Kita itu manusia berdosa, kita akan sulit melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu bantuan yang berasal daripada Tuhan. Biar Tuhan yang memampukan kita untuk memberitakan Injil, sekalipun kita harus menderita. Dan tetaplah ingat Bapak Ibu Saudara, di balik penderitaan itu ada banyak orang yang terberkati, yang mendapatkan anugerah yang berasal daripada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak, kami masih merasa sulit dengan menghadapi realita bahwa ternyata memberitakan Injil itu juga disertai dengan penderitaan. Makin berat rasanya bagi kami untuk memberitakan Injil. Tetapi Tuhan, kami kembali disadarkan di balik penderitaan kami, ternyata ada banyak orang yang terberkati. Ada banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami diingatkan kami tidak sendiri. Kami tidak menanggung penderitaan itu dengan kekuatan kami. Tapi kami menanggung itu semua bersama-sama dengan Engkau. Maka biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami untuk sama-sama memberitakan Injil bagi orang-orang sekitar kami. Sekalipun ada penderitaan yang harus kami hadapi. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.